Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Aulia, NIM 230404500024, dari kelas B angkatan 23. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama itu senyum dan empati, dan yang kedua itu konseling psikoterapi. Nah, yang pertama itu senyum dan empati adalah dua konsep yang sangat penting dalam sesi konseling. Senyum dapat membantu konselor menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung bagi klien tersebut. Nah, sedangkan empati itu dapat membantu konselor memahami dan mengetahui dan memahami perasaan konselor tersebut. Dengan menggabungkan senyum dan empati itu, konselor dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan klien dan menciptakan lingkungan yang sangat positif dan mendukung untuk proses konseling tersebut. Nah, senyum dapat membantu klien merasa lebih nyaman, lebih damai, dan lebih terbuka lagi kepada konselor. Terus dalam proses konseling, sedangkan empati dapat membantu konselor memahami kebutuhan dan keinginan apa yang diinginkan klien secara lebih baik lagi. Nah, demikian itu senyum dan empati itu dapat menjadi alat yang sangat efektif bagi konselor untuk membantu klien mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidupnya lagi. Dalam sesi konseling ini, konselor harus dapat menggunakan senyum dan empati secara efektif untuk menciptakan suasana yang nyaman, damai, dan mendukung bagi klien. Nah, serta membantu klien itu merasa lebih didengar lagi, lebih diperhatikan, dan lebih dipahami. Nah, dengan menggunakan senyum dan empati itu, konselor dapat meningkatkan kepercayaan klien dan membantu klien merasa lebih nyaman untuk bagi cerita dan berbagi perasaan dalam sesi konseling ini dan pengalaman mereka. Nah, oleh karena itu, senyum dan empati itu adalah dua kombinasi yang sangat penting dalam sesi konseling ini, yang dapat membantu konselor juga meningkatkan kualitas hubungan dengan klien nanti dan menciptakan tujuan konseling secara lebih efektif lagi. Nah, kombinasi keduanya itu memungkinkan klien merasa lebih didengar, dipahami, dan didukung, yang sangat penting itu untuk kemajuan dalam sesi konseling. Menggunakan senyuman dan empati itu yang lebih efektif oleh
konselor dapat meningkatkan hasil konseling secara signifikan. Senyum yang tulus dan ungkapan empati itu yang tepat dapat memfasilitasi keterbukaan klien, meningkatkan kepercayaan klien, memberikan motivasi diri mereka, dan memberikan kenyamanan mereka untuk mengatasi masalah-masalah yang akan datang nanti, dan siap untuk mengatasi masalah-masalah yang lebih berat lagi, dan tidak merasa sendiri karena konselor itu bisa memberikan saran dan memberikan cerita dan memberikan tempat cerita untuk klien tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu konseling dan psikoterapi. Konseling dan psikoterapi itu adalah dua konsep yang sangat penting dalam bidang kesehatan mental. Konseling adalah proses yang membantu individu mengatasi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sedangkan psikoterapi itu adalah proses lebih mendalam lagi dan insentif untuk mengatasi masalah mental atau emosional dan lebih kompleks. Nah, kedua konsep ini memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu individu mencapai keseimbangan mental dan emosional yang lebih baik lagi. Konseling dan psikoterapi ini dapat membantu individu mengatasi masalah seperti stres, kecemasan, depresi, dan masalah hubungan. Nah, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan hidup yang lebih berat lagi. Nah, dengan menggunakan pendekatan yang tepat dan efektif, konselor dan psikoterapis ini dapat membantu individu mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup mereka lagi. Oleh karena itu, konseling dan psikoterapi ini adalah dua konsep yang sangat penting dalam bidang kesehatan mental dan membantu individu mencapai keseimbangan mental dan emosionalnya yang lebih baik lagi. Nah, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam prakteknya, konselor dan psikoterapis ini harus menggunakan berbagai teknik, tidak boleh sembarangan teknik dan pendekatan untuk membantu individu mengatasi masalah dan mencapai tujuan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan mendukung untuk proses konseling dan psikoterapi ini. Dengan demikian, konseling dan psikoterapi ini dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk membantu individu mencapai keseimbangan mental dan emosionalnya yang lebih baik lagi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, konseling yang berfokus pada memberikan bantuan dan memahami diri sendiri, membuat keputusan, mengembangkan kehidupan yang lebih efektif, serta sementara itu psikoterapi itu bertujuan untuk menyembuhkan atau menyembuhkan dan dari gangguan psikologisnya melalui metode yang lebih mendalam lagi dan yang lebih serius lagi. Konseling biasanya bersifat preventif dan edukatif, sedangkan itu psikoterapi itu lebih menekankan dengan pada menyembuhkan dan perubahan pola pikir mereka. Nah, serta perilaku individu itu yang mengalami masalah emosionalnya dan gangguan mentalnya yang lebih serius lagi. Nah, baik konseling maupun psikoterapi memiliki berbagai pendekatan
memiliki berbagai pendekatan melalui psikoanalisis, terapi perilaku, terapi kognitif, sehingga terapi humanistik. Pemilihan pendekatan ini tergantung pada kebutuhan klien lagi, serta metode yang paling sesuai dengan kondisi individu yang ditangani mereka. Nah, itulah tadi pemaparan 2 materi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.